Halo guys, balik lagi sama aku Kevin di Gavino Labs. Kalau di video sebelumnya kita udah belajar gimana caranya nge-backup konfigurasi Mikrotik Router OS. Kalau di video kali ini kita bakal belajar gimana caranya ngamanin Mikrotik Router OS kita. Kita bakal belajar gimana caranya bikin username dan password baru, matiin MAC telnet, matiin services yang kepake. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja kita pergi ke konfigurasi yang pertama. Oke, konfigurasi pertama gimana caranya ngebuat username dan password baru. Habis itu kita bakal matiin default admin, user admin yang biasanya kalau di Mikrotik Router OS itu langsung muncul defaultnya itu admin, terus passwordnya itu nggak ada. Kita bakal matiin setelah kita bikin username sama password baru. Dan yang terakhir kita bakal belajar apa itu user group. Jadi, user itu bisa kita pakein user group tertentu dengan permission tertentu gitu guys. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja kita pergi ke Winbox untuk konfigurasi yang pertama. Oke guys, sekarang aku udah ada di Winbox. Langsung aja kita ngelakuin konfigurasi gimana caranya menambahkan username dan password yang baru. Kita pergi ke menu sistem, habis itu kita pergi ke submenu users. Di sini kalian lihat ada sistem default user yaitu admin yang biasanya itu nggak ada passwordnya. Langsung aja kita pencet new di sini, terus kita bikin user baru. Misalkan di sini kita kasih nama tes123, terus grupnya ini kita kasih full supaya kita bisa nge-read atau nge-write sebuah script atau ya nambahin firewall dan kawan-kawan. Kita butuh grupnya ini full, nggak cuma write atau read. Terus password, di sini kita passwordnya kasih aja juga tes123. Convert password ini harus sama dengan password tes123. Terus kita langsung aja apply. Terus kita klik OK. Kita disconnect dari Winbox-nya. Terus kita coba untuk connect ke Mikrotiknya. Di sini kita coba tes123 dengan passwordnya tes123. Kita coba connect dan berhasil. Oke, terus gimana caranya nge-disable admin? Defaultnya cukup simpel, kita klik di sini usernya admin, terus kita pencet yang tombol disable. Terus kita coba disconnect, kita coba lagi untuk login menggunakan admin. Apakah masih bisa? Kita coba. Oke guys, sekarang udah nggak bisa, udah ke disable. Kita balik pakai tes123 untuk username dan passwordnya. Kita bakal belajar apa itu user group. Di sini kita bisa lihat ada beberapa user group, full, read, sama write. Kalau misalkan kita buka full, dia bakal ada policies atau permission untuk melakukan semua hal, gitu guys. Misalkan lokal, FTP, write, inbox, bla 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 dan kawan-kawan. Jadi usernya ini dengan user group full itu bakal punya semua policies. Kita juga bisa nambahin user group baru, misalkan di sini kita klik new dengan grup apa, misalkan grup tes. Kita kasih apa ya guys ya, misalkan cuma bisa ngelakuin Winbox, terus cuma bisa read gitu. Kita klik apply, terus oke. Di sini kita akan bikin user baru, misalkan tes user, username-nya, terus grupnya itu grup tes, passwordnya coba 123, coba 123. Terus kita klik apply dan oke. Kita coba disconnect, terus kita pakai user yang barusan kita buat dengan user grup tes, terus ini passwordnya coba 123, terus kita connect. Dia bisa connect ke Winbox. Coba kita pergi ke IP terus address. Tapi guys, kita nggak bisa nambahin apa-apa di sini. Ya itu karena polisinya kita cuma bisa nge-read doang untuk Winbox. Gitu guys. Itu namanya user group. Kita bisa bikin policies baru, kita bisa setting polisinya apa aja, permissionnya apa aja untuk user group tersebut. Bisa kita kasih SSH, telnet doang, lokal doang, FTP dan kawan-kawan. Gitu guys untuk user group. Jadi kita udah belajar gimana caranya ngebuat user dan password baru. Kita udah berhasil nge-disable default admin user. Dan kita udah belajar sedikit tentang user group. Tambahan lagi,
Kalau misalkan kita pergi ke tes 123, kalian bisa setting juga sebenarnya allowed address di sini. Kalau misalkan kalian punya spesifik IP subnet, misalkan 10.10.1.0, 124 yang bisa connect atau login pakai username test user, nah kalian bisa definisikan juga di sini gitu guys. Begitu, ada tambahan lagi konfigurasi supaya lebih aman. Kalau addressnya kalian bisa setting juga gitu di subnet mana atau spesifik IP mana buat komputer mana yang kalian bisa pakai untuk login dengan user yang udah kalian buat kayak gitu guys. Jadi segitu aja untuk konfigurasi yang pertama. Kita lanjut ke konfigurasi yang kedua. Gimana caranya mematikan services yang tidak terpakai di MikroTik Router OS? Jadi sebenarnya di MikroTik Router OS sendiri ini kita ada beberapa services seperti Webfig, terus ada SSH, API, REST API. Kalau di MikroTik Router OS 7 ya. Terus ada juga Winbox dan kawan-kawan. Nah, gimana caranya mematikan services yang tidak terpakai? Langsung aja kita pergi ke Winbox. Nah, di Winbox sendiri kita harus pergi ke menu IP, terus submenu services untuk mematikan dan menyalakan services yang kita inginkan. Di sini kita bisa lihat ada static services yang di flagnya ini nggak ada tulisan D-nya atau dynamic. Beberapa services ini nyala secara otomatis ketika kita buka atau pertama kali konfigurasi MikroTik Router OS kita. Nah, kalian bisa disable, misalkan di sini ada API SSL, kalian bisa klik disable dan ya biasanya langsung ke disable gitu. Misalkan API SSL, FTP, SSL kita nggak pakai, Telnet kita nggak pakai, Winbox atau WWW kita nggak pakai. Itu kita bisa disable gitu guys. Nah, selain itu juga kalau misalkan di Winbox ini port defaultnya kan 8291 nih. Kalian juga bisa double klik di sini di servicesnya. Terus kalian bisa ganti portnya. Misalkan di sini kita ganti ke 8292. Terus kita klik apply dan oke. Setelah kita disconnect, misalkan kita di sini mau masuk ke MikroTik Router OS yang ini pakai port default, itu nanti dia bakal connection refuse. Kalau misalkan kita kasih portnya yang tadi udah kita konfigurasi di 8292, ketika kita klik connect, di sini kita bakal connect. Nah, itu bisa kalian lakuin untuk ngamanin Winbox di MikroTik Router OS kalian. Jadi nggak bakal tahu tuh user kalau misalkan kita nggak kasih tahu port yang kita pakai untuk login remote pakai Winbox gitu guys. Oke, kita langsung aja balik ke services. Dan perbedaan yang cukup jelas adalah ketika kalian upgrade ke router OS 7, terutama ke long termnya. Nah, di sini kalian bisa lihat di sini ada beberapa services secara dynamic ini ke generate gitu guys. Kalau misalkan di MikroTik Router OS 6 kan cuma ada yang statik-statik aja nih. Kalau misalkan di router OS versi 7, terutama yang di long term, kita bakal lihat services secara dinamis. Misalkan kita nyalain apa ya, PPPP gitu misalkan. PPPP server kita nyalain, itu nanti secara di services juga bakal keluar PPPP dengan port 1723 gitu guys. Jadi secara dinamik bakal muncul di IP services, nggak kayak di MikroTik Router OS 6 yang cuma statik doang. Gitu guys. Oke, jadi kurang lebih segitu aja untuk konfigurasi yang kedua, gimana caranya ngamanin MikroTik Router OS di versi 7 dan perbedaan-perbedaannya di router OS versi 6 dan router OS versi 7 itu kayak gimana sih? Kayak gitu guys. Jadi kita udah ngelakuin basic konfigurasi yang kedua untuk router security. Langsung aja kita pergi ke basic configuration atau basic setup yang ketiga di router security. Gimana caranya mematikan neighbor discovery? Sebenarnya neighbor discovery itu apa sih guys? Kita langsung aja pergi ke Winbox yuk. Jadi kalau misalkan di Winbox,
kita lihat di sini ada neighbors. Di bagian neighbors ini yaitu neighbor discovery yang barusan kita bilang ini. Jadi mikrotik router OS ini kan bisa ngedeteksi mana aja mikrotik router OS yang ada atau terkoneksi di jaringan yang kita sedang terkoneksi sekarang gitu guys. Nah, gimana cara matiinnya biar kalau misalkan ada user connect gitu nggak bakal kelihatan gitu, atau spesifik user aja yang bisa bakal lihat. Langsung aja kita pergi ke Winbox, kita login ke mikrotiknya, kita pergi ke menu IP, terus kita pergi ke menu neighbors. Di sini kita bisa lihat ada neighbor juga untuk mikrotik yang di rumahku gitu, kalian juga bisa matiin nanti guys. Terus gimana cara matiinnya atau gimana biar nggak ketahuan nih kita pakai mikrotik gitu buat user-user yang nggak jelas. Kita bisa pergi ke discovery setting ini, terus interface. Interface ini defaultnya static guys. Ini kita bisa pilih none kalau misalkan kita mau matiin semua. Misalkan kita matiin nih guys, kita balik ke Winbox, nanti mikrotik kita nggak bakal kedetek. Kalau tadi misalkan di sini ada CHR, di sini nggak bakal kedetek nih guys. Gitu. Itu kalau misalkan kita mau matiin semua. Terus ada cara spesifik gak? Misalkan saya cuma mau matiin dari apa gitu, dari salah satu port gitu. Bisa. Tapi caranya gimana? Caranya kita harus pergi ke interface. Nah, kita harus nge-add interface baru nih. Kita harus bikin list dulu. Create new, misalkan log allow discovery gitu misalkan guys. Terus kita klik apply dan oke. Nah, di sini di interface list kita bisa add interface yang kita mau untuk allow discovery-nya gitu. Misalkan kita mau allow discovery-nya ini buat ether 1 gitu guys. Kita klik apply terus oke. Nah, terus kita balik lagi ke IP neighbors discovery setting. Di sini kita bisa set interface-nya ke allow discovery. Terus klik apply dan oke. Nah, kalau misalkan kita lihat balik lagi di Winbox, nah ini karena CHR ini connect di ether 1 ya. Nah, ether 1 ini ke internet laptopku, kita bakal bisa lihat lagi mikrotik CHR-nya. Nah, ini nanti kalian bisa berkonfigurasi RIA atau beride RIA lah untuk ngeblok mana aja interface atau port yang nggak boleh pakai yang namanya neighbor discovery ini. Nah, gitulah guys pokoknya. Jadi begitu aja untuk konfigurasi yang ketiga kali ini, neighbor discovery. Kita udah bisa matiin neighbor discovery, kita bisa nyelek interface mana aja yang bisa tahu kita pakai mikrotik kayak gitu guys. Nah, langsung aja kita lanjut ke konfigurasi yang keempat. Konfigurasi yang keempat itu kita gimana caranya mematikan MAC Telnet server di mikrotik router OS 7. Kenapa kita harus matiin telnet gitu? Apalagi yang MAC Telnet gitu. Telnetnya kan udah kita matiin tadi di services yang di IP services. Apakah MAC Telnet ini nggak langsung mati ketika kita matiin Telnet services di IP services? Jawabannya betul. Kita belum matiin yang namanya MAC Telnet. Gimana cara matiin MAC Telnet servernya? Langsung aja kita pergi ke Winbox lagi. Kita login ke Winbox, ke mikrotik yang udah kita konfigurasi. Gimana cara matiin MAC Telnetnya? Kita pergi ke Tools. Terus kita pergi ke yang namanya MAC Server. Di sini ada yang namanya MAC Telnet Server. Nah, di sini kita load interface list-nya, kita nanin kalau kita mau matiin semua, jadi nggak ada yang bisa ngakses. Atau kalau misalkan spesifik interface kayak misalkan tadi di neighbor discovery, kita bisa pilih allow discovery, terus klik apply. Sama halnya juga untuk Mac Winbox Server. Di sini kita juga bisa disable gitu, misalkan none untuk kita matiin semua. Jadi kita nggak bisa connect pakai MAC address dari Winbox. Misalkan kita coba ya di sini, ini pakai MAC gitu kan, kita klik connect. Nah, ini nggak bakal bisa guys, connection refuse gitu.
Could not connect, Mac connecting, timeout. Kalau misalkan kita pakai IP itu masih bisa. Gitu guys, itu kita gimana caranya matiin Mac Winbox server, Mac Telnet server, kayak gitulah. Mac Ping server ini kita juga bisa disable supaya lebih aman, biar mikrotik router OS kita ini nggak ke discover atau ya ada orang coba-coba pakai Mac Telnet dan kawan-kawan. Kalau misalkan Mac-nya ketahuan atau ke leak, kita juga bisa ngamanin mikrotik kita gitu. Jadi nggak bakal bisa nge-remote mikrotik kita pakai MAC address. Kayak gitulah guys. Jadi gitu guys untuk konfigurasi yang keempat. Kita udah belajar beberapa konfigurasi untuk ngamanin mikrotik kita. Mulai dari bikin username baru, bikin user group baru. Terus kita juga matiin neighbor discovery. Jadi kalau misalkan user klien antah berantah itu connect ke jaringan kita, dia nggak bakal tahu kalau misalkan kita pakai mikrotik. Jadi kita hanya kita saja nih, admin IT support dan kawan-kawan atau network jaringan yang bakal tahu, oh ini mikrotik ini connect pakai IP sekian gitu di Winbox. Terus kita juga udah konfigurasi gimana caranya matiin services yang kepake nih di mikrotik. Terus kita juga udah belajar gimana caranya matiin Mac Telnet server atau Mac Winbox server, terus Mac Ping server dan kawan-kawan. Cukup simpel, cukup mudah. Terus kita juga bisa selektif port mana aja yang bisa kita discover dan pakai Mac Telnet dan kawan-kawan. Jadi segitu aja guys untuk video kali ini. Jangan lupa di like, di subscribe, di komen, nyalain notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan seriesnya kalau misalkan aku upload video baru. Jadi segitu aja guys video kali ini. See you next time. Kevin dari Gavino Labs. Bye bye.